Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Cirebon merendam hampir 15 desa dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Universitas Pendidikan Indonesia membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terkena dampak peristiwa banjir bandang di Sumatera Barat. Tak hanya jalan-jalan, kini pengunjung Kebun Raya Bogor bisa mengikuti kelas edukasi tanaman. Kuah kari pekat dengan aroma rempah menjadi sensasi baru bagi pemburu rasa pedas. Di Kota Bogor ada menu menarik, paduan ayam dan bebek goreng yang disiram kari Nusantara. Buat kalian penikmat kuliner pedas, menu yang satu ini menarik banget buat dicoba. Perpaduan ayam atau bebek goreng disiram dengan kuah kari jadi ciri khas warung makan di Kota Bogor, Jawa Barat. Warung ini menarik perhatian karena kari Nusantara yang mereka kemas dengan cita rasa khas. Untuk mendapatkan cita rasa yang otentik, kuah kari dimasak dengan 15 jenis rempah dan cabai, serta diberi santan agar memiliki tekstur kental dan aroma yang kuat. Wow, pemirsa lihat deh ini. Kuah karinya berlimpah rempah banget. Nah, kali ini kita mau cobain makan bebek sama ayam digoreng kering, kemudian nanti disiram pakai kuah kari ini. Kira-kira rasanya gimana ya? Yuk kita pesan. Sebelum disajikan, ayam diungkep hingga 1,5 jam, sementara bebek bisa mencapai 2 jam agar tidak keras dan bumbu masuk ke serat daging. Wah, untuk kuahnya sendiri nih lumayan pedas buat saya karena memang pada dasarnya sudah berempah dan juga ada cabainya. Nah, bagi Anda yang ngerasa kurang pedas, ini bisa pesan. Ada sambal bawang iris seperti ini yang sudah ada cabainya juga, atau kuahnya bisa dicampur dan ditambah dengan sambal bawang yang sudah tersedia. Rasa pedas yang dihasilkan kuah kari memanjakan lidah penikmatnya. Awalnya mungkin mau nyobanya kan ayam gorengnya aja gitu. Cuman kayak ngeliat ada ayam kari gitu, oh boleh deh nyobain ayam karinya. Pas nyoba, itu buat ayamnya aja emang udah enak ya, menurut aku tuh udah enak gitu. Udah ada rasa rempahnya udah berasa, terus karinya udah berasa juga tuh. Dan buat aku tuh sedikit pedas, jadi kayak rasanya enak deh gitu kan. Gak cuma menyajikan kari, warung ini juga menyediakan oseng daging. Cocok buat yang ingin rasa gurih tanpa kuah. Ada juga sate kulit, sate usus, serta jukut goreng sebagai pilihan lauk tambahan. Selain punya cita rasa yang khas, menu-menu di sini juga dijual dengan harga bersahabat mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Nah, bagi Anda yang mau ke sini jangan khawatir karena kedai ini buka 24 jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Priscilia Claudia dan Oki Ardan melaporkan. Untuk mengajak masyarakat dalam menjaga konservasi alam, pengelola Kebun Raya Bogor membuka kelas edukasi tanaman kepada para pengunjung yang ingin belajar dunia flora. Menariknya, pengunjung juga bisa langsung ikut menanam tanaman. Di bawahnya ada batu yang kotak-kotak, jadi bukan atas bawah. Di tengah Kebun Raya Bogor, sejumlah pengunjung mendapatkan hal yang istimewa. Selain menjadi tempat wisata dan pusat konservasi, Kebun Raya Bogor juga kini membuka kelas edukasi flora bagi para pengunjung yang ingin belajar tentang tumbuhan secara mendalam. Kita memberikan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan. Spesifik itu macam-macam, mulai dari nepenthes, ada terarium, ada tambu lampot, dan lain sebagainya. Itu bertujuan untuk bagaimana kita menciptakan rasa cinta kepada siswa ataupun komunitas terhadap tumbuhan dan tentunya menjaga pelestarian alam serta konservasi alam di Indonesia. Para pengunjung mendapatkan penjelasan cara menanam tanaman yang mulai jarang ditemui, seperti mangga kasturi, bisbul, dan pala. Pengunjung diedukasi mulai dari cara penanaman hingga merawat tanaman dalam metode yang dikenal dengan tanaman buah dalam pot atau tambu lampot. Wah, ini sangat bermanfaat sekali, bisa diterapkan di rumah masing-masing. Ini di sini bisa lahan terbatas, tapi bisa lebih produktif.
menghasilkan banyak tanaman buah yang bermanfaat sih di sini. Boleh mungkin di rumah, kita akan tanam pohon di rumah dengan cara media tanam Untuk media tanamnya sendiri sederhana nggak sih ini? sederhana banget. Jadi gampang diaplikasikan dimanapun juga gitu, di rumah juga bisa. Usai belajar kelas edukasi ini, para peserta pun bisa membawa pulang tanaman tersebut atau bisa ikut menanamnya di lokasi wisata seluas 87 hektar ini. Bagi pengunjung yang tertarik mengikuti kelas edukasi tanaman ini bisa membayar biaya kisaran Rp75 sampai Rp115.000. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Masih tentang kesadaran mencintai lingkungan, kali ini para pelajar, mahasiswa, dan pegiat lingkungan melakukan penanaman pohon di bantaran anak Sungai Cimandiri di Kampung Sirna Bakti, Parungkuda, Sukabumi. Para anggota pramuka cilik ini memilih tanaman mereka sendiri dan membawanya untuk ditanam. Ya, inilah kegiatan penanaman pohon bersama pelajar, mahasiswa, dan pegiat lingkungan. Berbagai jenis bibit pohon ditanam di sejumlah titik yang sudah disiapkan lubang yang dinilai rawan erosi dan membutuhkan penghijauan. Penanaman pohon ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang serta meningkatkan kualitas lingkungan di Kampung Sirna Bakti. Kegiatan yang sangat positif, terutama untuk mendukung alam kita, karena pohon itu adalah ibu bagi kami untuk memberikan sumber kehidupan. Semoga acara ini pada hari ini, giat hari ini diberikan kesuksesan dan kedepannya akan semakin baik bagi alam Indonesia. Pemuda harus menanam, memberikan bekal. Kita hidup di dunia ini perlu lingkungan yang asri. Ya, kehidupan yang berkelanjutan. Kita hidup ini di bawah paru-paru bumi ini harus ada pohon, harus ada lingkungan yang baik. Kalau enggak, kita dibunuh. Bukan kita saja, Bapak, tapi binatang-binatang itu semua akan mati kalau tidak ada lingkungan yang baik. Dengan kegiatan ini, warga Kampung Sirna Bakti berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin muncul. Perusakan hutan dan lingkungan sudah terbukti menimbulkan bencana seperti yang terjadi pada bencana Sumatera. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Gudang kosmetik yang diduga ilegal di Kabupaten Bogor terbakar hebat. Insiden kebakaran diiringi sejumlah letupan. Sejumlah letupan mengiringi kobaran api dan asap tebal dari area gudang tempat penyimpanan kosmetik yang diduga ilegal. Warga sekitar dibuat kaget saat api tiba-tiba muncul dari gudang yang berlokasi di Kampung Bojong, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Api dengan cepat melahap seluruh isi gudang yang berisikan barang-barang mudah terbakar. Tim damkar yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya tabung spray membuat tim damkar harus bekerja ekstra dalam menjinakkan api. 5 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Di dalamnya gudang distribusi berbagai alat, berbagai barang. Kelihatannya sudah habis, tapi alhamdulillah sudah bisa dikendalikan apinya. Jadi asapnya memang agak berbeda karena barang-barang yang didistribusikan ini itu barang-barang banyak yang mengandung spray. Ini contohnya chrome effect spray. Nah, ini chrome effect spray. Kemudian ada tadi juga untuk pembersih AC mobil, kemudian kosmetik. Nah, itu yang memang limbahnya nanti ketika asapnya juga itu yang berbeda dengan yang lain. Sebelumnya gudang ini sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun dan pemerintah setempat mengaku belum mengeluarkan izin terhadap gudang tersebut. Sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu mau izin untuk gudang, operasi lah. Tapi sampai saat ini waktu itu saya minta legalitas, saya tanya produksi apa, gudang apa, dia belum menjelaskan secara detail. Bahkan sampai hari ini, detik ini, saya belum tahu ini nama perusahaannya apa.
Karena ya agak ngeyel lah yang punya perusahaannya. Mungkin kalau untuk tindakan selanjutnya kita pasrahkan ke dinas terkait dan pihak berwenang yang lebih berkompeten dalam menyelidiki kasus terbakarnya area di sini. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran diduga dari tabung gas yang memuai akibat cuaca panas. Sementara kasus ini ditangani unit Reskrim Polsek Gunung Putri. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.